Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Shalom. Selamat sore menjelang malam hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan bagi kita semua, sehingga sore hari ini kita boleh berkumpul kembali lewat ibadah online sore hari ini. Ini oleh karena kemurahan Tuhan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita siapkan seluruh hidup kita untuk mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan sore hari ini. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Amin. Haleluya. Saya percaya sore hari ini kita datang kepada Tuhan bukan karena kebiasaan, bukan karena setiap hari Minggu ada ibadah seperti ini, saudara. Tetapi saya percaya bahwa biarlah ibadah sore hari ini ibadah yang penuh kuasa, ibadah yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita akan mulaikan ibadah kita sore hari ini. Haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Kasih setiamu besar bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu sore hari ini Tuhan, membawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga kami ada sampai saat ini Tuhan, ini oleh karena anugerah-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Kami mau Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami, di mana saja kami berada sore hari ini. Di tempat kami masing-masing Tuhan, di rumah kami masing-masing. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami sore hari ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan kami akan mulai ibadah kami sore hari ini dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Aku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu. Haleluya. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Haleluya. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, haleluya. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, haleluya. Ku mau menyembah-Mu, terima kasih Tuhan. Selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan dari awal pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, haleluya, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, amin, menyembah Yesus yang hidup. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan sekali lagi, semua kemuliaan, haleluya, dan keagungan tertuju padamu Tuhan. Tuhan dan Rajaku.
Yesus, karena Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara labaya syakara labara 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 labara. Kiara labara labara kaya labara 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 labara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau memujimu lebih lagi Tuhan, kami mau menyembahmu lebih lagi Tuhan Yesus, karena Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak menerima segala pujian, segala hormat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Aralabaya syekaralabaya ralabaya ralamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri puji, beri hormat, beri hormat. Amin. Bagi Yesus yang duduk di tahta, Engkau berkuasa Tuhan, berkuasa, mulia, mulia. Haleluya. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kuduslah Engkau Tuhan, Engkau mulia. Haleluya, namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari katakan dari awal pujian ini, kami beri pujian, kami beri hormat kepadamu Tuhan. Amin. Beri hormat bagi Yesus
berkata, oh berkuasa, berkuasa. Amin. Mulia segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah. Katakan haleluya, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, yes, haleluya. Kudus Tuhan, kudus Engkau ya Tuhan. Namamu, haleluya, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, ya Tuhan. Haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah. Mari lebih lagi katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah. Ku sembah, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah, sembah kau Yesus, ku sembah kau. Mari berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oralabaya shekaralaboralabaralabaralabaralabar. Kami persembahkan hidup kami kepadamu malam hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapanmu Tuhan. Inilah ibadah yang sejati di hadapanmu. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Murnikan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan, untuk menghampiri Engkau Tuhan sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan sore malam hari ini. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami. Ini persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu
Engkau melihat setiap kami Tuhan sore hari ini yang mempersembahkan hidup kepadamu ya Tuhan. Kuduskan setiap kami, kuduskan ya Tuhan, karena Engkau kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada seorang pun Tuhan yang dapat melihat Engkau tanpa kekudusan yang daripadamu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Murnikan setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Bangkitkan setiap kami ya Tuhan. Roh-Mu bekerja atas kami. Haleluya. Hosana bagimu, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Haleluya. Oralabaya syaikaralabalalabar. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau memenuhi setiap kami ya Tuhan. Engkau memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Oh haleluya. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami sore hari ini ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau lebih lagi malam hari ini Tuhan. Lebih intim lagi dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu bagi setiap kami. Lawat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah Engkau selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mari katakan sekali lagi, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Yes, amin. Haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi katakan haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Amin. Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami sore malam hari ini. Dan kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan terus mengalir atas setiap kami, di mana saja kami berada malam hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, mau memuji Tuhan lebih lagi? Haleluya. Mari saudara tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan kita besar, amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, yes. Mari datang menyembah-Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Maha besar. Mari saudara tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan kita besar, amin. Haleluya. Raja Maha Besar, yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yeah. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, yeah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, yeah. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, haleluya. Dengan bersuka bernyanyilah, amin. Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Yeah, yeah. Haleluya. Tuhan kita besar, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya melihat saudara-saudara semua bersuka cita, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Nanti sebelum kita menyaksikan kemurahan Tuhan, kita langsung aja mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan saudara, supaya lebih banyak
bersaksi, lebih banyak menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Nanti setelah firman baru kita membuka ruang kesaksian. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mempersiapkan seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselami. Mari katakan pujian ini. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku. Oh, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Ini pujian dari hati kami ya Tuhan. Haleluya. Mari katakan dari awal pujian ini. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami. Oh, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ya Tuhan, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku. Oh, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, amin, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera
arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi katakan pujian ini dari awal, saudara. Jalan-Mu tak terselami, ya Tuhan, benar oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar Tuhan, heran dan besar bagiku. Oh, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Amin. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan amin Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Haleluya. Sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran. Mari lebih lagi katakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Amin. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan dengan lembut. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Amin Tuhan. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan dengan lembut, katakan kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu. Oh haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Amin. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau berarti bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Rianti untuk berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Dimanapun kami berada, kami satu di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus, segala hari-hari yang telah kami lalui sepanjang minggu ini Tuhan. Bapa yang baik, adalah pembelajaran, pelatihan yang terus menerus Tuhan. Izinkan Tuhan kerjakan bagi kami semua. Amin. Kami boleh semakin diasah, dimurnikan, dibentuk menjadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kami Bapa yang baik terbuka di hadapan. Masih saja Tuhan, kami ini belum seperti yang Kau inginkan. Masih saja Tuhan, kami belum sempurna. Namun inilah Tuhan yang menjadi keyakinan kami, bahwa ketika kami selalu mau mencari wajah-Mu, selalu mau untuk mendekat kepadamu, kesempatan kami untuk dipulihkan, diubah, menjadi semakin indah di hadapan-Mu masih akan terus terbuka lebar. Sebagaimana Tuhan selalu membuka tangan-Mu lebar-lebar bagi setiap kami. Ya Tuhan. Dan mendekat kami dalam hadirat-Mu yang kudus. Sore hari ini kami rasakan Tuhan hadirat-Mu memeluk kami, mendekat kami, memberitahukan kami segala sesuatu yang benar ataupun tidak benar, yang tepat maupun yang tidak tepat. Dan kami percaya Bapa, bahwa Tuhan dengan firman-Mu akan meluruskan kami. Firman-Mu akan berbicara kepada kami untuk mempersiapkan kami, membentuk kami lebih lagi menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, yang terus memiliki daya tahan yang bertambah-tambah dalam pengiringan kami akan Tuhan, sehingga seluruh jiwa, seluruh roh, seluruh hati, seluruh hidup kami ini layak menjadi penyembahan, layak menjadi persembahan, layak menjadi korban persembahan di mezbah-Mu, di altar-Mu yang kudus. Amin. Makasih Bapak, makasih. Haleluya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan syukur. Ya Tuhan. Kudus, Engkau menilai setiap kami. Engkau melihat hati kami yang terbuka untuk menerima kebenaran firman. Kami mau menerima, kami mau mendengar. Amin. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Amin Tuhan. Namun kami tahu Tuhan, kami tak mampu jalan sendiri. Ya. Urapilah kami, pegang tangan kami pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan kami, bahkan ketika mendengar firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, kuasai dan penuhilah kami. Bila hati kami tertuju pada firman-Mu, tertuju kepada Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami menaklukkan setiap pikiran kami. Kami menundukkan di bawah kaki-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berfirmanlah, bersabdalah, pakailah hamba-Mu, pakai urapi hamba-Mu Tuhan, dengan segala pewahyuan yang baru, dengan rahasia firman yang dibukakan, dengan segala pernyataan ilahi, dan dengan pengertian yang tercurahkan atas setiap kami, sehingga kami menangkap firman-Mu, kami mengerti, kami memahaminya. Terima kasih untuk pemerintahan firman-Mu dengan kuat kuasa darah Yesus yang ajaib. Kami mau firman itu tertanam di hati kami. Kami mau firman itu tertanam di loh-loh daging kami. Kami mau firman itu mengisi seluruh sel-sel darah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk mendengar. Ini waktumu, ini waktumu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada Pak Leri yang menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Shalom. Shalom. Bisa kedengaran?
Shalom. Ya, shalom bisa Pak. Kedengaran bagus jelas. Terima kasih. Nah, baiklah, saya akan langsung dengan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-14. Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 dan seterusnya. Di sini oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ayat 15, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Elohim. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang pada ibadah, cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Pergi mama dulu pada ibadah. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Perikop selanjutnya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja Mesir, kalau mau pergi berperang melawan raja lain, untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita ini dikisahkan tentang bagaimana orang yang dijamu dalam kerajaan Elohim. Jangan ganggu, adek. Itu suami tugas. Iya, biar. Jangan ganggu. Papa, bangku pade. Bapak ada ibadah tuh. Bangku pade. Ayo mau. Bapak Ibu, di sini disebutkan bahwa ada orang yang mengundang para undangan. Disebutkan di ayat 17 bahwa pesta sudah siap. Saat ini kita melihat tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata. Ada berita-berita yang bisa kita saksikan di mana beberapa saat yang lalu Presiden mengatakan bahwa tahun 2022 itu tahun yang sulit dan tahun 2023 itu tahun yang gelap. Suatu film The Simpsons yang sering menubuatkan suatu peristiwa yang banyak menjadi kenyataan. Di situ disebutkan bahwa tanggal 24 September itu akan terjadi krisis energi. Dan ada meteor jatuh yang menyebabkan EMP, electromagnetic pulse. Artinya, kalau itu terjadi, kita akan kembali ke zaman batu, di mana kita tidak memiliki lagi tenaga listrik. Ada juga berita tentang anggota Dewan Jerman yang secara terbuka dengan berani mengatakan bahwa tanggal 24 September tahun 2022 akan menjadi hari di mana semua orang akan mengingatnya. Kita tidak tahu apa yang dimaksud tentang tanggal 24 September ini. Tetapi marilah kita bersiap sedia karena tanda-tanda semakin nyata. Bahkan hari ini beberapa jam yang lalu saya melihat berita di mana video tentang pembangunan bait suci yang ketiga. Dan itu sedang dikerjakan oleh alat-alat berat di Yerusalem sana. Beberapa hari yang lalu, tanggal 15 September tahun 2022, ada berita lagi tentang 5 ekor lembu merah sempurna yang dikirimkan dari Amerika Serikat ke Israel. Lembu merah merupakan prasyarat dari pentahbisan bait suci ketiga. Dan itu sudah tersedia. Dan itu sudah dikirimkan ke bangsa Israel. Semua sudah siap sedia. Di ayatnya yang ke-17 dikatakan, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Hari-hari ini kita melihat penggenapan demi penggenapan yang menyatakan bahwa hari Tuhan sudah sementara dipersiapkan. Tetapi apa yang ditemui ayatnya yang ke-18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Terlalu gampang. Mereka mengabaikan undangan Tuhan. Hanya demi yang duniawi. Hanya demi ladang pekerjaan mereka. Hanya demi perut mereka. Mereka meminta maaf. Terlalu mudah mengatakan permohonan ampun untuk meresponi panggilan Tuhan.
Ayat selanjutnya, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Kembali lagi tentang pekerjaan. Bagaimana berkat-berkat ini menghalangi panggilan Tuhan kepada mereka. Gimana? Mereka lebih memprioritaskan pekerjaan mereka. Mereka lebih memprioritaskan penghasilan mereka. Mereka lebih memprioritaskan perut mereka dibandingkan meresponi panggilan Tuhan untuk hidup yang kekal itu. Selanjutnya, yang lain lagi berkata, aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang. Masalah keluarga, masalah keluarga menghalangi kita mencari Tuhan. Jangan sampai kita terjebak di dalam masalah mementingkan keluarga kita lebih daripada Tuhan. Yang lain berkata, aku baru kawin, aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di ayatnya yang ke-21 ini. Bagaimana Tuhan itu murka. Bagaimana tuan rumah itu murka. Bagaimana sang pemilik sorga itu murka. Karena undangan yang seharusnya hadir, yang seharusnya menempati sorga yang kekal itu, diabaikan oleh para undangan-undangan. Mereka yang terundang, yang pertama-tama terundang justru menolak. Sehingga berkat itu menjadi bagian orang-orang yang lain. Di mana dikatakan pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota. Bawalah kemari orang-orang miskin. Dari orang-orang miskin. Pada akhirnya yang memiliki sorga itu. Siapa orang-orang miskin? Di dalam khotbah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan itu. Ayo bawa dulu. Itu gambaran daripada orang-orang yang meminta-minta kepada Tuhan. Itu gambaran orang yang tidak punya kemampuan selain bergantung kepada Tuhan. Itu gambaran daripada anak domba. Kalau domba itu bisa berjalan di depan gembala. Tetapi kalau anak domba itu tempatnya itu dipelukan daripada Yesus sendiri. Dipelukan daripada gembala itu sendiri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi musuh-musuhnya. Dia hanya mengandalkan uluran tongkat keselamatan daripada sang gembala. Dia begitu mengandalkan sang gembala. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya tanduk untuk melawan musuh-musuhnya. Dia hanya berserah dan berharap pada pertolongan Tuhan. Itulah orang-orang yang miskin. Yang meresponi panggilan Tuhan. Yang meresponi keselamatan yang Tuhan berikan. Selain itu, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Mereka, orang-orang yang seperti Lazarus, si peminta-minta itu, seperti Lazarus yang hidupnya menderita itu. Mereka yang pada akhirnya beroleh tempat di kerajaan surga. Orang-orang yang merasa tidak mampu, orang-orang yang merasa banyak kekurangan. Mereka lah yang meresponi panggilan Tuhan. Tetapi rumah Tuhan belum penuh. Di ayatnya yang ke-22 saya bacakan. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu
sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Masih ada tempat. Masih ada tempat di sorga. Belum penuh. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, di sini Tuhan begitu rindu memenuhi rumahnya, memenuhi setiap kuota undangan keselamatan itu. Tuhan mau kita semua masuk di dalam panggilan itu. Kalau yang undangan-undangan yang pertama itu, mereka mengabaikan undangan Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang besar-besar itu, pada akhirnya mereka mau terpikat dengan dunia ini. Akhirnya orang-orang yang termarginalkan seperti kita, akhirnya belum penuh juga, ada juga orang-orang yang harus dipaksa Tuhan dengan persoalan, pergumulan, dengan berbagai macam cara. Tuhan memaksa lewat penderitaan. Tuhan memaksa supaya orang itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sebab aku berkata kepadamu, ayat 23, lalu kata Tuhan rumah itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Dari rumah Tuhan itu harus penuh. Ayat 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Sungguh sayang, orang-orang yang sebenarnya seharusnya duduk, harusnya tinggal di sorga yang permai itu, menolak undangan itu, menolak keselamatan itu, sehingga jadi bagian kita, jadi bagian orang-orang yang termarginalkan. Ayatnya yang ke-25, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayatnya yang ke-26. Di sini dikisahkan bahwa di ayatnya yang ke-25, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu, orang banyak mengikuti Yesus karena mereka sudah menikmati berkat Tuhan. Mereka sudah menikmati roti hasil pelipat gandaan. 5 roti 2 ikan. 5.000 orang yang makan. Mereka sudah menikmati roti itu. Sehingga mereka berduyun-duyun ikut Yesus. Mereka sudah menikmati kebaikan Tuhan itu. Berkat-berkat Tuhan. Sehingga mereka berduyun-duyun ikut Yesus. Bukan karena mereka mengasihi Yesus. Tetapi karena mereka sudah memakan roti itu. Mereka sudah menikmati berkat mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus bukan karena cintanya kepada Yesus. Bukan karena hatinya kepada Yesus. Tetapi karena hatinya kepada roti yang Yesus berikan itu. Seperti orang-orang yang di atas tadi. Mereka fokusnya bukan kepada Tuhan. Mereka fokusnya kepada berkat-berkat Tuhan. Sehingga ayatnya yang ke-26, Tuhan berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi Tuhan tidak mau kalau kita fokus kepada yang lain.
Tuhan mau kita fokus kepada Tuhan. Bukan tentang diri kita. Bukan tentang apa milik kita. Bukan tentang keluarga kita. Tetapi tentang Tuhan saja hidup ini. Fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada diri kita sendiri. Bukan fokus kepada keluarga kita. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memikul salib dan mengikut Yesus. Tuhan mau kita menjadi murid Tuhan. Murid itu pekerjaannya belajar dan terus belajar apa maunya Tuhan. Bukan apa maunya si murid, tetapi apa maunya si pengajar kita, apa maunya guru kita. Ayatnya yang ke-28 dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Untuk bangun menara, untuk ikut Yesus, kita harus tahu anggarannya. Kita harus tahu kita siap korbankan segala sesuatu, termasuk nyawa kita. Itu anggaran untuk ikut Yesus. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Tuhan mau. Tuhan punya tempat untuk meletakkan kepala. Kepala itu tempat otak berada. Otak itu yang menggerakkan seluruh tubuh. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita bergerak. Itu kendalinya ada di otak. Baik secara sadar maupun secara respon. Itu kerja daripada otak. Dan Tuhan mau. Tuhan yang kendalikan. Tuhan itu jadi suami. Kita ini jadi istri. Tuhan itu jadi kepala. Kita ini jadi jemaat. Tuhan yang kendalikan jemaat. Bukan sebaliknya. Jemaat yang mau atur semaunya. Guru yang atur murid. Kita diminta Tuhan untuk hitung anggaran. Kalau mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Apapun bayarannya, apapun harganya, ada anggaran yang harus kita keluarkan. Kita harus keluarkan demi Tuhan nyata menjadi kepala atas hidup kita. Ayatnya yang ke-29, supaya jikalau ia meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya, mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Jangan sampai kita diejek orang dunia ini. Ikut Tuhan, tetapi putus di tengah jalan. Tidak mau bayar harga lebih lagi. Di saat dituntut nyawa kita, kita masih mau mempertahankan. Akhirnya, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Jadi, mari sungguh-sungguh siap bayar harga untuk Tuhan. Sekali dengan Tuhan, akhiri dengan Tuhan, selamanya dengan Tuhan, sampai di kekekalan. Supaya kita tidak diejek orang. Supaya jangan kita dikatakan orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Belajar seperti Yesus. Tuntaskan panggilan. Panggilan Yesus itu adalah menuntaskan kehendak Bapa.
menyelesaikan kehendak Bapa, mencapai target. Salib itu gambaran daripada target. Dosa itu gambaran dari meleset daripada target. Mari kita andalkan Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan seperti anak domba, seperti orang yang meminta-minta. Itu yang jadi andalannya, bukan kekayaannya, bukan kekuatannya, tetapi yang jadi andalannya ialah Sang Gembala itu, Sang Pemberi hidup itu, Sang Juru Selamat itu. Ayatnya yang ke-31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Bapak Ibu, kerajaan sorga mau datang. Kerajaan manakah yang sanggup bertahan dengan kerajaan sorga? Tidak ada kerajaan yang bisa bertahan. Semua kerajaan akan digoncangkan. Semua kerajaan akan dikalahkan. Semua yang berada di luar pihak Tuhan itu akan dikalahkan. Bagaimana? Kerajaan itu sementara datang. Ya, ayat ini disebutkan. Supaya kita menanyakan syarat-syarat perdamaian. Supaya kita menanyakan syarat-syarat berada sepihak dengan kerajaan surga itu. Dengan kerajaan Tuhan itu. Jangan kita bangun kerajaan kita sendiri. Tetapi mari seluruh kehidupan kita agendakan untuk kerajaan surga. Untuk kehendak Tuhan ditegakkan. Dunia ini berusaha membangun egonya sendiri. Berusaha membangun kerajaannya sendiri. Bahkan mereka di dalam Mazmur 2 ayat 2. Raja-raja pembesar-pembesar bersepakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mari kita berada di pihak Tuhan. Mari kita tanyakan syarat-syarat perdamaian itu. Mari. Jangan kita melawan Tuhan. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Bagaimana berdamai dengan Tuhan? Firman Tuhan sudah mengajarkan kita. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman itu yang menuntun kita kepada keselamatan. Mari belajar firman Tuhan. Mari taat dengan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan menaati perintah-perintah Tuhan. Ayatnya yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, selama kita merasa memiliki, kita tidak layak menjadi milik Tuhan. Tuhan itu artinya sang pemilik. Semua yang ada pada kita hanya dititipkan. Semua itu milik Tuhan. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk hidup kita. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu itu bagi kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu itu diciptakan bagi kemuliaan Tuhan. Garam memang baik. Tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, baiklah ia mendengar. Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kekasih Tuhan, garam itu baik. Kita itu digarami dengan penderitaan.
Bagaimana supaya kita kita diasinkan dengan penderitaan. Kalau kita tanpa penderitaan, kita tidak ada garam, kita tidak ada gunanya, kita tidak bisa mempengaruhi. Kalau kita tidak mengalami penderitaan, kita tidak punya kesaksian, kita tidak punya daya tahan, kita tidak punya kekuatan menghadapi pengaruh dunia ini. Kita akan terbawa arus, kita akan ikut arus, kita akan tawar hati. Orang yang tawar hati tidak punya kekuatan menghadapi tantangan dunia ini. Tetapi orang yang digarami dengan penderitaan, dengan masalah, persoalan, pergumulan, itu memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk dibangun lebih dan lebih lagi. Seorang tidak bisa membangun yang lebih tinggi kalau dasarnya itu lemah. Kalau dasar kita ikut Yesus hanya karena berkat Yesus, hanya karena mujizat Yesus, dasarnya lemah. Tetapi kalau kita ikut Yesus, sang batu karang yang kokoh itu, yang teruji oleh badai, oleh ombak, oleh banjir, yang tetap kokoh, yang tetap kuat menghadapi penderitaan. Kalau kita dibangun di atas batu karang yang kokoh itu, maka kita bisa kuat. Kita bisa dibangun lebih dan lebih lagi. Garam itu berguna buat ladang. Banyak kesaksian, banyak penelitian bagaimana tanaman itu menjadi subur dengan garam. Garam itu membuat kita lapar dan haus akan firman Tuhan. Membuat tanah hati kita ini jadi tanah hati yang terbaik untuk firman Tuhan ditaburkan. Untuk itu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah-buah yang lebat. Dan buah-buah yang tetap. Mari, jangan jauhi penderitaan. Jangan lari dari masalah. Tetapi mari kuat di dalam penderitaan. Mari kita siapkan diri kita. Karena kita tahu di depan kita ada penderitaan yang lebih dari penderitaan yang pernah kita alami. Bahkan penderitaan di depan sana tidak pernah ada sepanjang zaman dan tidak akan terjadi lagi. Sangat-sangat menderita. Sangat-sangat kita akan teraniaya. Mari kita belajar melewati jalan yang sempit dan pintu yang sesak itu. Jalan yang sempit itu di dalam bahasa aslinya juga bisa dikatakan jalan aniaya, jalan penderitaan. Mari kita lalui jalan itu. Kita lalui jalan salib itu. Karena jejak Tuhan ada di situ. Jejak Tuhan ada di salib. Mari kita sangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan menyelesaikan tuntas mau Tuhan di kehidupan kita. Kiranya jadi oleh anugerah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Leri sudah membagikan firman Tuhan yang luar biasa. Nah, saya percaya saudara-saudara semua pasti menangkap apa yang tadi disampaikan. Jadi malam hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama
boleh saling memperlengkapi ya. Kalau saudara misalnya mendapatkan sesuatu dari apa yang disampaikan oleh Pak Leri, saudara boleh bagikan untuk bisa memberkati kita semua. Oke, puji Tuhan. Silakan saya Ya, puji Tuhan saudara, saya percaya malam hari ini sungguh luar biasa. Kita semua diberkati, kita semua dikuatkan kembali, kita semua diteguhkan kembali, sehingga kita semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin bergairah dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, saya percaya bahwa tambah hari tambah cintanya kita itu dengan Tuhan itu saudara nggak pernah berkurang. Amin. Ya, jadi kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita tenang di dalam hadirat Tuhan, kita bertahan di dalam hadirat Tuhan itu karena cinta saudara. Amin. Haleluya. Semua karena cinta kita kepada Tuhan. Tidak melebihi semuanya, tidak melebihi keluarga, tidak melebihi apapun yang ada di dunia ini. Tetapi kalau cinta kita benar-benar full dengan Tuhan, itu kita akan betah saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah semua yang kita dapatkan malam hari ini tidak lewat begitu saja, tetapi biarlah itu semua boleh memberkati kita, boleh memberikan kita kekuatan lebih lagi, kemampuan lebih lagi untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menutup ibadah malam hari ini saudara. Kita angkat pujian ini sekali lagi untuk kita benar-benar pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan setiap kita hari-hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Katakan refnya saja saudara, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu, amin, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, amin. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya rindu kita akan menyanyikan pujian ini dari awal saudara. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan, oleh setiap hati kami, amin. Namun satu hal ku percaya, ada tangan, amin. Haleluya Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, katakan heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Oh, kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, taat-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Mari angkat tangan-Mu kepada Tuhan.
setiap kami Tuhan. Di mana saja kami berada malam hari ini, biarlah Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Haleluya, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Oh, rasakan keindahan arti kehadiran. Sekali lagi, haleluya, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Ferry. Haleluya, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Anugerah-Mu besar bagi kami. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pada sore sampai malam hari ini. Kau menyertai kami dengan hadirat-Mu. Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Sekalipun di dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya Tuhan semua itu tidak membatasi kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Leri, berkati keluarganya, anak-anak Tuhan, istri. Engkau berkati pekerjaan, pelayanannya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati hamba-Mu ini. Tambahkan Tuhan hikmat, lebih lagi Tuhan pewahyuan untuk menyingkapkan rahasia kerjaan surga, sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak Tuhan hal-hal kerajaan surga dibukakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan Tuhan, kami berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan hadir beribadah Tuhan di dalam ibadah Zoom pada malam hari ini. Tuhan, yang memberkati setiap kami semua Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam setiap usaha yang Tuhan percayakan bagi kami, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami berdoa Bapa, setiap keluarga demi keluarga, Engkau memberkati, Engkau menjagai, melindungi dari yang jahat. Di hari-hari terakhir ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memperlengkapi setiap kami. Kami Tuhan terus diteguhkan, dikuatkan, karena kami percaya waktunya tidak akan lama lagi. Engkau akan segera datang menjemput setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan buat semua yang Kau lakukan di tengah kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang terbaik dari surga Tuhan Kau berikan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu. Perlengkapi kami dengan roh yang rela, dengan hati yang teguh, untuk dapat terus berdiri di pihak-Mu Tuhan, untuk dapat terus mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi Tuhan bangsa kami, kota kami, tempat di mana kami berada masing-masing kami Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini, memberkati kota kami, memberkati pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan Tuhan roh takut akan Tuhan. Tuhan, di masa-masa yang sulit ini Tuhan Engkau memberkati presiden, supaya dia Tuhan diberikan hikmat untuk Tuhan bisa mengambil keputusan Tuhan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi gereja Tuhan, umat Tuhan, orang percaya dimanapun mereka berada di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, Engkau kiranya meneguhkan hati mereka. Kiranya Tuhan Engkau meneguhkan hati mereka, menguatkan mereka Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang semakin singkat.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan Tuhan gerejamu, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang hidup murni, yang hidup kudus, yang hidup benar di hadapanmu, agar mereka tetap bertahan di dalam iman di tengah-tengah masa kesukaran, di tengah-tengah masa yang sulit yang kami hadapi. Kami percaya tangan Tuhan menopang kami. Kami percaya Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sekalipun Tuhan kami ada di tengah-tengah masa kesukaran yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjagai kami. Engkau yang melindungi kami dari yang jahat. Engkau yang Tuhan memberkati kami, mencukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih, kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah Engkau biarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang malam hari ini kami serahkan hidup kami. Biarlah Tuhan, kalau ibadah kami ini boleh berakhir, tetapi Tuhan tidak selesai dengan hidup kami. Engkau terus bekerja, Engkau terus memperlengkapi kami. Engkau terus Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kami, agar kami bisa Tuhan mencapai destiny, tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Jangan biarkan seorang pun dari kami yang berpaling dari Engkau. Jangan biarkan dari kami seorang pun yang berhenti Tuhan di tengah jalan dalam mengikut Engkau. Tapi biarlah kami terus Tuhan bekerja, terus melakukan kehendak Tuhan, sampai ketika Engkau datang menjemput kami, Engkau mendapati tubuh jiwa roh kami terpelihara dengan sempurna, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kau yang memeteraikan setiap kebenaran firman di hati dan roh kami pada malam hari ini, sehingga firman tetap tinggal untuk selama-lamanya. Dan sebelum kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat dari Engkau. Saya persilakan hambanya Pak Leri untuk berdoa berkat bagi kita semua. Mari kita angkat tangan kita, kita harapkan wajah kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan, kasih karunia, rahmat pengampunan, damai sejahtera, sukacita, kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Leri, terima kasih semuanya dari Persada Ministry ya. Ibu Ami juga, Bu Rianti, ya Dewi semuanya, Ibu C, Bu Atri, Pak Dodi, Pak John, dan Ibu Mindo ya. Bu Mariana, terima kasih. Ibu Ivon juga sudah bergabung, terima kasih. Ya, Ibu Amelia, Bu Ati, Pak Robert, dan semuanya. Pak Heife juga yang baru tadi sempat putus ya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti untuk yang doa pagi kita akan info di grup ya. Terima kasih saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Ini banyak anak kecil juga. Adik-adik selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati ya. Ini banyak anak kecil. Haleluya. Aduh lucu sekali ini. Siapa namanya ini? Johannes. Oh ini Johannes ya. Oh iya. Haleluya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Salam semua. Ibu C Tuhan Yesus juga. memberkati. Shalom.